wah. Malaysia unggul guys, Indonesia ketinggalan. Yuk cek faktanya. Dalam hal apa guys ya? Wow, mari kita tengok sama-sama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys. Tidak bosan-bosannya kita bertemu lagi ya di channel ini, yaitu Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam persaudaraan, salam serumpun dari saya orang Indonesia buat sahabat semua dari Malaysia. Semoga sehat selalu ya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini suatu yang mengejutkan juga buat saya guys ya, bahwa di sini dikatakan guys di tajuk ini, yaitu Malaysia unggul guys, dan Indonesia ketinggalan. Dalam hal apa nih guys ya? Dalam hal apa Malaysia ini unggul dan Indonesia ketinggalan? Dalam hal apa ya kan? Yuk cek faktanya. Oke guys, mari kita cek faktanya. Sebelum kita melihat video ini, buat teman-teman semuanya yang suka dengan channel ini, yang ingin channel ini berkembang ya, mari untuk teman-teman semuanya boleh support channel ini guys ya. Subscribe, like, dan komen, dan boleh juga di-share kepada teman-temannya guys ya. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Kita sering mendengar istilah bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kedua negara ini saling bersaing. Tetapi di sisi lain sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin kamu sering mendengar perkembangan kedua negara ini yang bertumbuh pesat dibandingkan negara berkembang lainnya. Katanya, Indonesia dan Malaysia terus bergerak menuju status sebagai negara maju. Mungkin banyak dari kalian yang penasaran. Di antara keduanya, siapa yang lebih unggul dan lebih maju? Oke, bagaimana kalau kita bahas hal ini? Mesti diingat. Oke guys, sebentar ya. Ini saya hentikan sebentar guys, bahwa di sini bukan suatu persaingan dalam hal negatif lah pastinya. Oh hebat nih Indonesia misalnya. Oh hebat nih Malaysia. Hebat nih Malaysia ini, Indonesia jauh ketinggalan. Menjelek-jelekkan lah seperti itu. Tidak seperti itu guys. Di sini hanya kita membandingkan saja untuk hal positif. Artinya untuk saling bebenah lah begitu ya. Mungkin merasa antara Indonesia dan Malaysia, mungkin Indonesia ini mungkin lebih Malaysia maksudnya lebih unggul dari Indonesia. Berarti Indonesia harus bebenah guys, artinya memperbaiki yang kurang itu ya. Dan juga sebaliknya, mungkin Indonesia ini lebih unggul misalnya, Malaysia juga bebenah ataupun memperbaiki ya. Inilah saling, satu sama lain negara ini saling menuju negara maju gitu guys. Kalau saya tengok memang Malaysia ini luar biasa kemajuannya ya kan. Disinilah kita tahu kelebihan suatu negara ataupun kehebatan suatu negara. Disinilah kita bisa introspeksi ya kan, bisa memperbaiki apa yang kurang daripada negara kita, khususnya Indonesia gitu ya. Oke, langsung kita lanjut ya. Tujuan kita bukan untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi Betul. siapa yang harus berbenah. Ekonomi, mari kita bahas dari segi ekonomi dulu. Ini kan yang menjadi standar suatu negara dikatakan maju. 1. Utang luar negeri. Mengutip dari globalfirepower.com, per tahun 2022, kedua negara ini punya utang yang beda tipis. Indonesia berada di urutan 30 dengan total utang luar negeri mencapai 393,252 miliar dolar AS. Sementara Malaysia ada di urutan 34 dengan total utang luar negeri mencapai 224,596 miliar dolar AS. 2. Pendapatan domestik bruto PB per kapita. Indonesia hanya ada di posisi kelima dengan PDB 4.138 dolar AS. Sementara Malaysia ada di urutan ketiga dengan PDB 11.414 dolar AS. 3. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Malaysia hanya 3,60%, sementara Indonesia berada di angka 5,83%. Oh, lumayan guys ya, 5,80%. Lumayan ya guys ya, lumayan banyak juga ya pengangguran yang ada di Indonesia ini guys. Kalau di Malaysia mungkin ada juga pengangguran, tapi tidaklah
sebanyak daripada Indonesia, dikarenakan mungkin Indonesia ini sangat banyak sekali penduduknya guys ya. Memang jauh kan kalau dari jumlah penduduk ya. Tapi ya itulah, harus kita berbenah lah bahasanya. Artinya harus Indonesia ini sebenarnya harus membuka peluang pekerjaan yang di mana-mana guys. Supaya apa? Supaya penduduk Indonesia ataupun rakyat Indonesia ini mudah ya guys ya. Misalnya tamat sekolah atau tamat kuliah, langsung mudah untuk mencari pekerjaan guys ya. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri guys bahwa di Indonesia penduduknya sangat ramai guys ya. Jauh lah kalau dengan Indonesia dan Malaysia guys ya. Lebih banyak Indonesia ya, karena Indonesia ini sangat luas gitu kan. Tetapi yang perlu kita tekankan bahwa harus seimbang antara orang yang lulus sekolah ataupun lulus kuliah dengan pekerjaan yang ada di negara ini guys. Itu ya kenapa kalau kita lihat banyak sekali ya orang-orang Indonesia yang keinginan ataupun bercita-cita untuk bekerja di luar negeri ya, contohnya di Malaysia. Karena kalau dari hal budaya, dari hal bahasanya dan biaya itu lebih mudah ke Malaysia. Kenapa? Karena mungkin dari bahasa pastinya Melayu ya kan, mudahlah dia mengerti orang bahasa Indonesia, ataupun di Indonesia juga banyak Melayu kan, artinya mudahlah untuk berkomunikasi di sana. Dan biayanya juga rendah guys ya, rendah ya untuk pergi ke Malaysia. Dan apalagi tadi guys ya, apa mungkin teman-teman semuanya lebih tahu ya tentang apa sih alasan mungkin banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia? Boleh bantu di kolom komentar. Kita lanjut lagi. 4. Ekspor dan impor. Oke. Pada tahun Dan impor. 2022, kedua negara mengalami surplus ekspor. Ekspor Indonesia Oh, naik sebesar 3,11%, sementara total impornya wow. naik sebesar 3,52%. Malaysia Oke. juga mencetak kenaikan, di mana nilai ekspornya sebesar 10,4% dan impor 14%. Wow, 5. lumayan ya. Cadangan minyak. Indonesia memiliki Oke. cadangan minyak sebesar 3,31 miliar barrel, sementara Malaysia memiliki 3,60 miliar barrel. Petronas di Oh, Malaysia mampu unggul jauh dengan memproduksi 813.000 barrel per hari, sementara Pertamina di Indonesia hanya memproduksi 445.000 barrel per hari. 6. unggul guys Malaysia Anggaran ya. pendapatan dan belanja negara, Indonesia Oke. mengalami defisit hingga 6,1%. Lebih baik dari Malaysia Oh, yang mengalami defisit sebesar 10,1%. Meski oke, demikian, unggul sedikit. produktivitas ekonomi Malaysia lebih unggul. Pendidikan SAL. Perguruan Oh, tinggi, Indonesia memiliki 3.115 perguruan tinggi, baik swasta oke. maupun negeri. Sementara Malaysia hanya memiliki 488 perguruan tinggi. Namun, Oke. hanya 8,5% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Universitas Hmm. Gadjah Mada di Indonesia. Oke guys, sebentar. Kalau dilihat dari banyaknya ya universitas ya, tentu banyak universitas yang ada di Indonesia guys, ya, daripada Malaysia. Tetapi kalau kita lihat dari data yang video ini sampaikan bahwa lebih banyak gimana ya, lebih apa ya? Misalnya Indonesia kampusnya banyak, universitasnya banyak, tetapi banyak juga yang tidak berpendidikan tinggi, guys. Kenapa? Ya, kenapa? Ya mungkin alasannya adalah karena keuangan ataupun biaya kuliah itu lumayan mahal, dan ketidakmampuan istilahnya orang tua untuk menguliahkan anak-anaknya guys, mungkin itulah ya. Jadi tamat SMA, tamat sekolah SMA itu mungkin sudah banyak bekerja begitu ya, dikarenakan ketidakadaan biaya begitu ya. Mungkin teman-teman semuanya boleh menambahkan apa sebenarnya alasan mungkin di Indonesia ini banyak orang-orang yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi ataupun berkuliah. Mungkin yang menonton adalah orang Indonesia, boleh juga bantu komentar guys. Kita lanjut ya, apalagi sebenarnya keunggulan antara kedua belah negara ini guys. Berada Kita di lanjut. urutan 254 dunia, sementara universitas di Malaysia masuk dalam 65 besar. 65 2. besar. Angka putus Keren, sekolah. keren. Angka putus Oke, sekolah oke. di Malaysia cukup tinggi, mencapai Oh, 21.316 anak, oh, 0,06% kenapa? dari jumlah penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan Indonesia yang mencapai 75.003 anak,
Oke. 0,03%. Kesehatan 1. Kebahagiaan, Indonesia berada di posisi ke-6 di Asia Tenggara dalam tingkat kebahagiaan, sementara Malaysia di posisi ke-4. 6 ya. 2. Angka harapan Oh, hidup. Angka harapan hidup di Malaysia adalah 73,8 tahun, sementara di Indonesia adalah 71,1 tahun. oke. 3. Anggaran kesehatan. Malaysia menganggarkan sekitar 2,7 juta per orangnya untuk layanan dan fasilitas kesehatan, sementara 2,7. Indonesia hanya 184.000 per orang. MIPER, rasio dokter. Oh, Indonesia memiliki rasio 4 dokter untuk 10.000 penduduk, sedangkan 4 Malaysia dokter. memiliki 15 dokter untuk 10.000 penduduk. Olahraga Keren Indonesia guys. lebih unggul dalam bidang Bentar guys. Ini yang saya membuat saya tertarik guys untuk mereaksi ini ya. Bahwa dikatakan di Malaysia itu artinya lebih banyak dokter guys. Ya, dengan jumlah pasien itu sama dengan Indonesia 10.000 ya. Tapi jumlah dokter yang ada di Malaysia ini lebih banyak guys. Wow, kenapa ya? Kenapa? Mungkin ini yang alasan kenapa banyaknya orang-orang Indonesia yang rela datang berobat di Malaysia. Dikarenakan kualitas dari segi apa namanya, kualitas dokternya, ya dokter-dokternya, dan kualitas daripada alat-alatnya, canggih-canggih alatnya itu guys. Mungkin itu ya pertimbangan orang-orang, banyak orang Indonesia khususnya yang mempunyai uang lebih ya, berobat lebih lebih baik berobat di Malaysia guys ketimbang di Indonesia seperti itu ya. Mungkin bisa menambahkan guys, boleh di komentar guys. Kita lanjut. olahraga. 1. Olimpiade Tokyo 2020. 20, Indonesia oke. menjadi terbaik kedua di Asia Tenggara dengan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Malaysia hanya meraih 2. 1 perak dan 2 perunggu. Oke. 2. SEA Games 2021. Indonesia berada di urutan ketiga dengan 69 emas, 91 Oke. perak, dan 81 perunggu. Malaysia ada di urutan ke-6 dengan 39 emas, 45 perak, dan 90 perunggu. Berarti 3. Asian Games unggul Indonesia guys. 2018. Indonesia berada di urutan Oke. keempat dengan 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Malaysia Keempatnya. di urutan ke-14 dengan 7 emas, 13 perak, dan 16 perunggu. Oke, Dari semua unggul yang kita Indonesia sedikit. bahas, tanpa sadar kita mulai tertinggal dari Malaysia dalam banyak aspek. Sekarang Iya. pertanyaan besarnya, apakah ini bisa menjadi motivasi kita untuk berbenah atau tidak? Kesimpulan, Oke guys, tuh ini yang membuat apa ya? Mari kita sebagai orang Indonesia, rakyat Indonesia berpikiran terbuka, guys ya. Berpikiran terbuka, ya kan? Bukan hanya kita senang di saat disanjung, ya, dikatakan bahwa wah, Indonesia hebat. Indonesia bisa mengalahkan Malaysia misalnya, ya kan? Indonesia dikenal dunia begitu ya. Itu tentu sesuatu negara itu memang mempunyai kekurangan dan kelebihan guys ya. Artinya kita sebagai Indonesia juga bangga guys terhadap pencapaian-pencapaian Indonesia saat ini sampai tahun 2024 ini guys ya. Tetapi kita jangan sampai apa ya namanya tuh eh, senang tetapi tidak apa ya, tidak bebenah lah bahasanya ya. Terlena-lena terhadap apa yang kita bisa hebat ataupun apa yang kita dapat di hari ini guys. Tetapi jangan lupa untuk kita saling bebenah ataupun menilai bahwa Indonesia ini mungkin jauh ketinggalan dari Malaysia ya. Artinya setiap negara memang tentu ada kelebihan dan ada kekurangan ya guys ya. Bukan Indonesia ini selalu hebat begitu, dan bukan Indonesia ini selalu jauh ke bawah, tidak. Tetapi inilah fungsinya untuk kita saling bebenah ataupun berpikiran terbuka guys ya, melihat negara lain yang maju ya, sehingga kita bisa juga menjadikan itu sebagai motivasi guys, supaya Indonesia juga bisa lebih maju ke depan guys. Ini yang saya harapkan Indonesia seperti itu ya. Dan Malaysia sih jangan ditanya guys, Masya Allah luar biasa ya. Dari banyak aspek memang Indonesia saat ini ya ketinggalan daripada Malaysia guys ya. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi guys, ataupun bisa menyaingi Malaysia lah seperti itu ya. Kita dari lanjut ya. perbandingan di berbagai aspek antara Indonesia dan Oke. Malaysia,
menunjukkan Oke. bahwa Malaysia lebih unggul dalam beberapa bidang utama, seperti Oke, ekonomi, betul. pendidikan, dan kesehatan. Mm-mm. Betul. Berikut beberapa poin penting yang bisa diambil sebagai Pendidikan. kesimpulan. 1. Ekonomi. Malaysia memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang lebih rendah, dan cadangan Tuh. minyak yang lebih besar. Hal ini Wow. menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia lebih stabil dan produktif dibandingkan Indonesia. 2. Oke. Pendidikan. Malaysia memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik, dengan universitas-universitas yang masuk dalam peringkat dunia dan tingkat pendidikan tinggi yang lebih tinggi di kalangan penduduknya. Meskipun Indonesia memiliki lebih banyak perguruan tinggi, kualitas pendidikan Malaysia lebih diakui secara global. 3. Masya Allah. Kesehatan. Malaysia memiliki sistem kesehatan yang lebih baik, dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi, anggaran Oke. kesehatan per kapita yang lebih besar, dan rasio dokter Wow. terhadap penduduk yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa Malaysia lebih efektif dalam memberikan layanan kesehatan kepada penduduknya. Oke guys, sebentar kita hentikan sebentar ya. Wah, ini juga yang membuat saya apa ya namanya kagum ya guys ya. Shock lah istilahnya dengan Malaysia. Ya, selain dari kesehatannya, apa namanya kualitas dokternya, ekonominya menang lah bahasanya. Terus pendidikannya, walaupun perguruan tinggi di Indonesia lebih banyak dari Malaysia, tetapi kualitas daripada pendidikannya itu luar biasa di Malaysia. Dan kesehatan yang tadi yang kita lihat sama-sama ya, bahwa di Malaysia guys sangat apa ya, biaya ataupun anggaran untuk kesehatan penduduknya itu yang luar biasa menurut saya guys. Kenapa ya? Kenapa bisa apa namanya kerajaan Malaysia ini ataupun pemerintah Malaysia ini guys bisa benar-benar memikirkan penduduknya ya. Mungkin teman-teman semuanya mungkin lebih tahu lagi di Malaysia bahwa banyak mungkin biaya-biaya yang ditanggung ataupun asuransi kesehatan-kesehatan yang memang diperuntukkan untuk penduduknya guys. Wow, itu yang buat saya luar biasa guys ya. Dan ini patut dicontoh juga ya oleh Indonesia begitu ya. Oke, Kebahagiaan lanjut. dan kesejahteraan. Mm-mm. Malaysia memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang mencerminkan kualitas Oh, hidup yang lebih baik secara umum. 5. oke oke. Olahraga. Indonesia Olahraga. unggul dalam bidang olahraga, khususnya dalam Oke. pencapaian di ajang internasional seperti Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games. Implikasi dan Oke. tindakan yang dapat diambil. Pembelajaran dari praktik terbaik. Indonesia dapat mempelajari praktik terbaik dari Malaysia dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mengadopsi kebijakan dan strategi yang telah terbukti berhasil di Malaysia bisa membantu mempercepat kemajuan Indonesia. Oh 2. ya, betul. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan bisa menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Peningkatan Ya, betul. kualitas pendidikan juga dapat mendorong inovasi dan produktivitas ekonomi. 3. Reformasi ekonomi. Melakukan reformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan produktivitas, pengurangan pengangguran, dan pengelolaan utang luar negeri yang lebih baik dapat membantu Oke. menstabilkan dan memperkuat ekonomi Indonesia. 4. Oke. Pengembangan infrastruktur. Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur di berbagai sektor dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di kancah internasional. Oke. Kerjasama bilateral. Meningkatkan kerjasama bilateral dengan Malaysia dapat membuka peluang untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, serta mengembangkan proyek bersama yang menguntungkan Sama. kedua negara. Ini Kesimpulannya, meskipun Malaysia lebih unggul dalam beberapa aspek, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengejar ketertinggalan melalui pembelajaran, investasi, dan reformasi yang tepat. Dengan demikian, persaingan sehat antara kedua negara dapat menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus berbenah dan maju. oke, Video betul. ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Oke guys, ya kita lihat sama-sama guys ya. Itulah guys ya keunggulan Malaysia guys ya. Di sini sebelumnya mungkin saya sudah jelaskan di awal video tadi guys bahwa ini bukan suatu apa namanya, bukan suatu membanding-bandingkan untuk negatif guys. Tetapi ini suatu apa ya namanya proses bebenah
ya proses bebenah Indonesia mungkin bisa lebih baik ke depan guys ya. Dan di sini juga bisa dengan adanya kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia, ini peluang utama juga guys ya, bahwa untuk Indonesia ini berkembang untuk bisa sama-sama maju seperti Malaysia guys. Terutama ya karena Indonesia sebentar lagi ya, dan juga tengah dibangun guys di IKN ya, ataupun ibu kota negara guys yang ada di Kalimantan nanti. Dan ini juga semoga menjadi suatu apa ya namanya, suatu peluang lah istilahnya Indonesia ini untuk sama-sama nih negara Malaysia atau negara jiran ini maju bersama guys. Tapi dari hal segi banyak aspek ya, istilahnya Indonesia tinggal daripada Malaysia guys, dari segi kesehatan ya kan, dari segi ekonomi juga ya, karena di tingkat pengangguran Indonesia lebih banyak guys ya, dan di dalam hal pendidikan juga ya Malaysia ini unggul. Semoga kedepannya Indonesia ini juga lebih baik gitu ya, bisa sama-sama menuju negara maju seperti Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin teman-teman semuanya bisa menambahkan di kolom komentar guys ya, istilahnya masukan-masukan yang positif istilahnya, bolehlah untuk komentar guys ya. Itu dulu lah video hari ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.